يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah talabatal ilmi hafizakumullah. Alhamdulillah, tentu saja merupakan suasana yang sangat indah, kesempatan yang sangat berbahagia bisa berjumpa dengan antum semua, ya, para ustadz dan para penuntut ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini merupakan perjumpaan yang insya Allah mesti mendatangkan kesenangan bagi orang yang beriman. Karena ini merupakan harapan kebaikan, ya, akan keberadaan orang-orang yang selalu menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Para penuntut ilmu sunnah, tidak asing bagi antum semua pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang mengatakan, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadits faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jika saya melihat seseorang dari penuntut ilmu sunnah yang belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah aku melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bertemu dengan antum semua dan para penuntut ilmu, para asatidzah yang semangat menyebarkan sunnah ini adalah kemuliaan bagi anak pribadi. Oleh karena itu, saya memberanikan diri untuk menyampaikan nasihat di depan antum semua, meskipun saya mengetahui apa yang disampaikan oleh para ustadz yang mengajarkan sunnah kepada antum ini adalah ilmu yang sangat cukup, bahkan lebih dari cukup. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga taufiknya pada diri kita, memudahkan kita untuk senantiasa istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Akhwat mujud. Menuntut ilmu, kita ketahui bersama, adalah amal ibadah yang sangat agung kedudukannya. Ibadah yang sangat besar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, la syai'a afdalu min talabil ilmi idza hasunat fihi niyatu.
tidak ada satu amalan pun yang lebih utama, lebih afdol dari amalan menuntut ilmu jika kita bisa membenarkan niat kita padanya. Kebanyakan dari para ulama salaf bahkan menegaskan menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah dalam Islam, amalan-amalan yang bersifat anjuran atau istihbab. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Nassa katsirun min a'immati salaf ala anna talabal ilma afdalu min nawafilil ibadat. Kebanyakan dari para imam salaf menegaskan bahwa menuntut ilmu lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang bersifat anjuran dalam Islam. Ya, makanya seorang yang menuntut ilmu sunnah, keutamaan dan kemuliaannya sangat besar. Bahkan ketika menjelaskan kedudukan-kedudukan yang mulia di dalam Islam, para ulama kita menegaskan jalan menuntut ilmu adalah cara untuk meraih kemuliaan tersebut. Seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, man talabal ilma liyuhyiya bihil islama fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, untuk menyebarkan sunnah, untuk menegakkan tauhid, memberantas perbuatan syirik, membantah perbuatan bid'ah, kata beliau, kalau orang menuntut ilmu tujuannya untuk ini, fahuwa minas siddiqin, maka dia termasuk golongan siddiqin, yang kedudukannya adalah setelah kedudukan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, amalan menuntut ilmu ini adalah ibadah yang luar biasa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan tentang siapa wali Allah yang sesungguhnya, apa kata beliau? Illam yakunil ulama'u wal fuqaha'u awliya Allahi fama lillahi min wali. Seandainya para ulama dan orang-orang yang faham agama bukan wali-wali Allah, berarti Allah tidak punya wali di kalangan manusia. Penuntut ilmu sunnah adalah orang-orang yang paling berhak menempati kedudukan yang mulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga menegaskan tentang siapakah wali Allah yang sesungguhnya ketika menjelaskan hadis yang kita kenal dalam hadis kursi riwayat Imam Bukhari, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ya, barang siapa yang musuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Beliau dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah mengatakan, warathatul anbiya'i hum sadatu awliyaillahi azza wajal. Pewaris para nabi, siapa? Penuntut ilmu sunnah. Mereka inilah pimpinannya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kedudukan ini menggambarkan kepada kita benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Cuman di sini kita tahu makna fikih dalam agama lebih dari sekedar punya pengetahuan atau wawasan agama. Belum tentu orang yang terlihat kuat hafalannya, banyak wawasannya tentang agama, belum tentu dia punya fikih dalam urusan agamanya. Karena ilmu sunnah itu mengajarkan kepada kita ya argumentasi yang kuat, dalil yang kuat, juga sekaligus membimbing kita untuk semangat mengamalkan agama. Inilah ilmu sunnah, keutamaan dan kemuliaannya. Nah, makanya di sini para penuntut ilmu rahimakumullah
Karena menuntut ilmu ini adalah ibadah yang besar, yang namanya ibadah, kita tahu terpenuhi padanya syarat sebagaimana yang disyaratkan pada ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu ikhlas dan ittiba. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu didapatkan dengan cara mempelajarinya. Jadi ada jalan untuk kita bisa mendapatkan ilmu tersebut, ada sebab, ada metodenya. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tahu dari masa ke masa memberikan perhatian besar kepada yang namanya adab-adab dalam menuntut ilmu, seperti tadi yang beliau jelaskan di dalam mukadimah kajian kita tadi. Adab-adab ini yang menjadi sebab dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah, kalau kita berpegang teguh dengannya, maka kita akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang setelah kita pelajari semakin meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, semakin menguatkan kita berpegang teguh dengan agama Allah, semakin menyemangati kita untuk mengamalkan, memahami, mengamalkan dan mendakwakan tauhid serta mengingkari perbuatan syirik. Demikian pula memahami, mengamalkan dan mendakwakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari perbuatan bid'ah. Ini yang kita maukan. Ilmu yang seperti ini yang dipuji dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau sekedar pengetahuan, sekedar wawasan, belum tentu terpuji. Ya, tidak asing bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu bihi min ilmin la yanfa." Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak nafi'. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa min qalbin la yakhsha'u, wa min nafsin la tashba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang nafsu yang tidak pernah puas, nafsu yang tidak bisa ditundukkan di jalan Allah, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sebagian dari para ulama menyebutkan 4 perkara ini yang disebutkan pertama adalah penyebab utamanya. Karena ilmu yang tidak nafi' menjadikan hati tidak khusyuk, menjadikan nafsu tidak bisa ditundukkan di jalan Allah, dan akhirnya doa tidak terkabulkan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kita menginginkan setelah kita belajar, kita mencintai Islam, mencintai sunnah, mencintai tauhid, mencintai akidah yang benar. Kemudian kita mengamalkannya dengan semangat, mendakwakannya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kita tahu ulama salaf yang terkenal dari kalangan tabi'in, rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, kana rajulun minna idza ta'allama al-hadith. Dulunya salah seorang dari kami ketika dia mulai belajar hadis, falam yalbath an yura dzalika, maka ditunggu tidak lama akan terlihat apa? Efek positifnya, dampak positifnya dengan dia belajar hadis. Apa itu? Fi takhasyu'ihi, meningkatkan khusyuknya dalam ibadah. Wa samtihi, meluruskan tingkah lakunya. Wa basarihi, menjadikan pandangannya semakin terarah pada hal-hal yang baik. Wa lisanihi, ucapan lisannya juga menjadi lebih terjaga. Wa yadihi, dan perbuatan tangannya, yakni perbuatan semua anggota badannya menjadi baik.
Jadi ilmu ini benar-benar merupakan ibadah yang agung dan keutamaannya sangat tinggi, kita ketahui bersama. Makanya harus ada metode yang benar atau manhaj yang benar ketika menuntut ilmu agar kita mendapatkan buah sebagaimana yang telah didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Kalau dalam perkara-perkara agama yang lain kita mengatakan kita harus mengikuti manhaj salaf dalam dakwah, dalam akhlak, dalam berakidah, apalagi dalam masalah iman, dalam masalah bersikap, karena kita yakin mereka sempurna manhajnya, metode pemahamannya. Bahkan ketika Rasulullah SAW memuji di hadis yang terkenal riwayat Bukhari Muslim, khairu ummati atau khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik umatku atau sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kenapa kebaikan di sini tidak disebutkan tamyiznya? Ya, ini khairun nasi misalnya ilman, khairun nasi akidatan. Kenapa tidak disebutkan? Tidak dicantumkan di sini supaya kebaikan itu bersifat umum dan menyeluruh, lengkap semua. Dalam masalah akidah ya merujuk ke mereka, dalam masalah dakwah, masalah bersikap, masalah menuntut ilmu, masalah akhlak, semua. Ini namanya khairiyah al-mutlaqah, kebaikan yang bersifat mutlak. Maka kita harus mengikuti mereka dalam hal ini. Kalau kita baca biografi para ulama salaf, kegiatan yang paling mereka fokuskan adalah menuntut ilmu, maka tidak mungkin mereka tidak menjelaskan metode yang benar dalam menuntut ilmu. Apalagi sudah kita katakan tadi, buku-buku yang memuat adab-adab menuntut ilmu dari masa ke masa ditulis oleh para ulama salaf. Dan ini merupakan bagian dari makna firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita ulang-ulang ketika menjelaskan tentang kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat, muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, ittiba' bi ihsan. Jadi mengikuti mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana metodenya. Oleh karena itulah para ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah ketika menulis tentang ilmu, mereka juga mencantumkan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Karena ini perkara yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah yang agung ini atau keutamaan yang besar ini. Contoh seperti yang dilakukan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah ta'ala, penulis kitab Sahih Muslim yang terkenal. Beliau sebelum membawakan bab-bab yang berhubungan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam masalah-masalah agama, maka beliau mencantumkan muqaddimah. Di sini beliau banyak menjelaskan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Bahwa menuntut ilmu bukan hanya semangat, bukan hanya diukur dari seseorang yang hafalannya kuat, bukan hanya dilihat dari kepandaian seseorang menyampaikan pembahasan agama atau beretorika, menyampaikan retorika yang bagus dalam ceramah atau dalam khutbah. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau pernah menyampaikan di depan murid-muridnya para tabi'in, innakum fi zamanin kathirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu wa sayati zamanun kathirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Kalian sekarang berada di zaman masa para tabi'in, masih banyak sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang di masa ini banyak orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berkhutbah. Masya Allah, mereka dulu adalah orang-orang yang tidak berani banyak bicara. Kalau mereka merasa tidak pantas bicara, mereka tidak bicara. Mereka punya rasa takut kepada Allah, takut tanggung jawabannya nanti
pertanggungjawaban ilmu di hadapan Allah. Di zaman mereka, katsirun fihi ulama'uhu, banyak orang yang berilmu, sedikit yang pandai berkhutbah, pandai berceramah. Wa sayati zamanun, dan nanti akan muncul di akhir zaman yang ketika itu katsirun fihi khutaba'uhu, banyak orang yang pandai berbicara. Banyak orang yang pandai menyusun kata-kata, beretorika, banyak. Wa qalilun ulama'uhu, tapi sedikit yang berilmu di antara mereka. Makanya ilmu tidak diukur dari banyaknya pendengar. Atau mungkin orang bisa betah mendengar ceramah seseorang berlama-lama. Kita tahu kepandaian berkata-kata, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim apa? Inna minal bayani la sihran. Itu hadis sahih. Sesungguhnya di antara al-bayan, kepandaian berbicara itu ada sihirnya. Ada sihirnya. Kita tahu ada orang-orang yang diberikan kemampuan bisa membuat orang betah mendengarkan ucapannya sampai berjam-jam, padahal tidak ada dalil yang disebutkan. Atau padahal bahkan dia mempromosikan satu produk dalam urusan dunia, orang tertarik. Karena ada sihirnya kepandaian berkata-kata itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Munafiqun bagaimana? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik bisa begitu. Dan jika kamu melihat mereka, kamu akan kagum dengan apa? Posturnya, penampilan fisiknya. Wa iyaqulu, kalau dia berkata, kamu akan dengar ucapannya, padahal dia orang munafik. Ya, ini kepandaian berkata-kata ini bukan menunjukkan ya bahwa kepandaiannya berbicara menunjukkan itu bersumber dari ilmu. Ini belum tentu menjadi ukuran, meskipun juga tidak pasti menunjukkan keburukan. Tapi yang jelas dari sini kita mengetahui bahwa di antara ada penting dalam menuntut ilmu adalah ya memperhatikan tentang keadaan seseorang yang kita akan jadikan sebagai sumber rujukan ilmu kita. Ini yang tadi beliau bawakan, pernyataan yang tadi dinukil dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim dari Imam Muhammad Ibnu Sirin Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari itu adalah dinmu, menentukan kebaikan agamamu. Ini menyangkut imanmu yang nanti kamu akan bawa ketika menghadap Allah pada hari kiamat. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Sekarang ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di antara contoh yang dibawakan oleh Imam Muslim ketika menjelaskan adab dalam menuntut ilmu, yaitu sikap para ulama ahlul hadis ketika meneliti dan menyaring riwayat-riwayat hadis. Ada dua orang ulama besar dari kalangan tabi'ut tabi'in atau setelahnya, yaitu Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Abu Asim An-Nabil Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad rahimahumullahu ta'ala, menyebutkan tentang orang yang soleh. Orang yang soleh di zaman salaf itu benar-benar orang yang rajin beribadah, zuhud, taat, beragama. Mereka berdua ini menyebutkan, dua orang ini adalah ulama besar. Ya, Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini adalah termasuk guru utamanya Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ali Ibnul Madini. Bayangkan beliau melahirkan, ya tentu dengan taufik dari Allah, ulama-ulama besar yang nanti akan menjadi guru-guru utama Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, keduanya mengatakan, ma ra'ayna salihina akdzaba minhum fil hadis.
Ini contoh. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang soleh, rajin beribadah. Kami tidak pernah melihat ada yang lebih banyak berdusta dibandingkan mereka dalam masalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, orang soleh berdusta. Orang soleh, rajin ibadah, amanah, ya. Kemudian zuhud, tekun beribadah, rajin membaca Al-Quran. Tapi kata kedua imam ini, tidak ada yang lebih banyak berdusta dalam masalah hadis dibandingkan orang-orang yang rajin ibadah ini. Apakah mereka ingin mengejek orang yang rajin ibadah? Bukan. Mereka ingin menjelaskan, orang yang soleh saja itu belum tentu bisa diambil ilmu darinya. Karena mungkin dia rajin, tekun beribadah. Tapi kalau dia tidak membidangi ilmu, tidak teliti dalam menyampaikan ilmu, kalau dia bukan orang yang punya kapasitas dalam menyampaikan ilmu, bukan menyampaikan pembahasan yang ilmiah, maka tidak diambil ilmu dari mereka. Makanya Imam Muslim menjelaskan makna ucapan kedua ulama ini, meluruskan, ya, yajril kadhibu ala alsinatihim wala yata'ammaduna dzalik. Mereka orang-orang yang soleh ini terkadang menyampaikan sesuatu yang dusta, ya ini salah dalam riwayat. Karena mereka lalai, tidak teliti, artinya bukan ahli. Kadang-kadang mereka menyampaikan riwayat yang keliru tapi mereka tidak sengaja. Ini dikatakan dusta, artinya salah dalam menyampaikan riwayat. Dulu ulama salaf itu benar-benar membedakan. Belum tentu orang yang soleh, rajin ibadah, zuhud itu pantas dijadikan sebagai guru. Apalagi orang yang tidak dikenal, tidak diketahui latar belakangnya dalam menuntut ilmu. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala kita tahu adalah imam penduduk Madinah, imam Darul Hijrah, ulama ahlul hadis yang terkenal, yang disepakati ketelitiannya, kecermatannya dalam meriwayatkan hadis. Pastinya beliau yang tinggal di Madinah kan bertemu dengan orang-orang yang soleh yang selalu berkunjung ke Masjid Nabawi. Bahkan ada yang tinggal menyewa tempat untuk selalu bisa beribadah di Masjid Nabawi sebagaimana di Masjidil Haram, tentu saja. Beliau mengatakan, adraktu fi hadzal baladi mi'ata syaikhin. Saya pernah menemui di kota Madinah ini sekitar 100 orang syekh. Kulluhum min ahli salahi wa zuhdi wal ibadah. Semuanya rajin, orang yang soleh. Semuanya orang zuhud, semuanya orang yang tekun beribadah. Yuhadithun, mereka menyampaikan hadis, yakni mengajarkan ilmu. Walam na'khudh anhum hadithan, tapi kami tidak pernah mengambil dari mereka satu hadis pun. Yuqalu laisu min ahlihi, karena dikatakan mereka bukan ahlinya. Karena mereka bukan ahlinya. Jadi di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, para ulama salaf dulu mengetahui ilmu ini adalah kemuliaan besar. Melalui jalan menuntut ilmu, kita akan bisa mengambil sebaik-baik warisan dari warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warrathu al-ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah pewaris, ahli waris para nabi. Karena para nabi tidak mewariskan uang emas, dinar atau uang perak. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil bagian yang banyak, bagian yang sempurna. Karena mereka mengetahui kemuliaan ini, maka mereka sangat hati-hati dan teliti dalam menuntut ilmu agama. Bahkan sebagian dari para ulama salaf itu sampai mengadakan kunjungan untuk meneliti keadaan seseorang yang akan dijadikan sebagai calon guru. Imam penduduk Kufah dari kalangan tabi'in, Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai rahimahullah ta'ala, menyebutkan, kanu idza atau rajulan liyakhudhu anhu nadharu ila salatihi
wa sunnatihi wa samtihi thumma akhadhu anhu. Dulunya para ulama itu ketika mereka ingin belajar dari seseorang, apa yang mereka lakukan? Mereka datang dulu ke masjidnya. Lihat orang ini sholatnya bagaimana, sesuai sunnah atau tidak. Lihat bagaimana tingkah lakunya, akhlaknya. Setelah dipastikan ternyata dia mempraktekannya sesuai dengan sunnah, baru diambil ilmu darinya. Karena ini adalah agama. Ya, itu yang mereka lakukan. Bahkan disebutkan oleh para ulama yang lain seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Muallimi dalam kitab Ilmu Rijal. Para ulama salaf dulu ketika ingin mengambil ilmu dari seseorang, mereka datangi rumah-rumah tetangganya atau teman berjamaahnya di masjid. Tanya tentang orang ini bagaimana akhlaknya, kesehariannya, apa yang dia praktekkan, apalagi ibadahnya. Sampai-sampai orang-orang yang ditanya ini kembali bertanya, aturiduna an tuzawwiju, kamu ingin nikahkan dia dengan anakmu? Saking telitinya mereka bertanya. Yakni mereka tidak menjadikan guru itu hanya asal comot saja. Ya, seperti orang sekarang. Yang penting lucu. Yang penting ada lagi yang parah. Yang penting sering muncul di televisi, diundang. Atau yang penting enak, bicaranya tidak membosankan, meskipun tidak ada dalilnya. Ini semua jauh dari kriteria para ulama salaf terdahulu. Mereka benar-benar menjadikan ilmu agama diambil hanya dari orang-orang yang terpercaya. Dalam artian pemahamannya benar, manhajnya lurus, jelas-jelas mengikuti para ulama salaf. Kemudian punya kapasitas ilmu yang cukup. Ketika menyampaikan agama dengan dalil, selalu menukil ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Maka inilah yang dijadikan oleh para ulama sebagai ukuran atau seseorang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sumber pengambilan ilmu. Oleh karena itu, seperti yang tadi beliau sampaikan, juga dibawakan dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, pernyataan dari Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala yang mengatakan, lam yakunu yas'aluna 'alil isnadi falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayunzar ila ahli sunnati fayukhadh hadithuhum wa yunzar ila ahli bid'ah fala yukhadh hadithuhum. Dulunya para ulama tidak menanyakan tentang masalah sanad karena belum terjadi fitnah. Para sahabat dulu orang-orang yang selalu jujur, maka mereka menerima. Jika ada yang menyampaikan hadis Rasulullah SAW, mereka langsung menerimanya. Tapi kemudian setelah terjadi fitnah, muncullah orang-orang Khawarij, muncullah pemahaman-pemahaman Syiah, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, sehingga tidak segan-segan mereka meriwayatkan hadis palsu untuk mendukung pemahaman mereka. Ketika sudah bercampur seperti ini, fitnah terjadi, para ulama ahlus sunnah merubah sikap, mempertegas dan menyebutkan kriteria, dilihat kepada ahlus sunnah, maka diambil riwayat hadis mereka. Artinya ilmu diambil dari mereka, kemudian dilihat kepada ahlul bid'ah, maka tidak diambil riwayat hadis dari mereka. Sehingga di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim oleh Imam Muslim dibawakan sebuah contoh yang kisah ini diceritakan oleh seorang tabi'in yang mulia, penduduk Mekah, yaitu Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki, salah satu murid utama sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma.
Imam Mujahid menceritakan, satu saat ada seorang tabi'in, bahkan muhadram, terpercaya, datang mengunjungi masjidnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di Mekah, yaitu yang bernama Busyair Ibnu Ka'ab Al-Adawi rahimahullah taala. Ketika dia berkunjung ke sana, sehubungan beliau ini juga pertama dia dalam masalah hadis terpercaya, tidak ada masalah. Juga dia banyak meriwayatkan hadis dari jalur sahabat yang lain. Maka dia pun di masjid tersebut menceritakan hadis-hadis yang dia pernah dengar. Orang-orang berkumpul mendengarkannya. Ketika itu ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di pojok masjid. Beliau tidak mendengarkan sama sekali ucapan orang ini. Bahkan tidak menoleh kepadanya. Akhirnya Busyair Ibnu Ka'ab Al-Adawi menyadari Ibnu Abbas tidak perhatian terhadap ucapannya. Akhirnya dia mengatakan, "Ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la ta'dhanu li hadithi wa la taltafitu ilayya wa la ta'dhan li hadithi wa la ta'dhanu li hadithi." Wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat kamu tidak mau menoleh kepadaku dan tidak mau mendengarkan ucapanku? Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'. Apakah pantas saya menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kamu tidak mau mendengarkannya? Qala, ketika mendengarkan ini, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami dulu di zaman belum banyak fitnah, belum banyak ahlul bid'ah, kalau kami mendengar seseorang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kami lakukan? Ibtadarathu a'yununa wa asghayna ilaihi bi'adhanina. Kami langsung memalingkan pandangan kami kepada orang itu dan mengkonsentrasikan, mengarahkan pendengaran kami kepadanya. yakni langsung kami perhatikan, lihat dan dengarkan. Berarti menyampaikan sesuatu kebaikan. Itu dulu. Falamma raqiban nasu sa'ba wa dzalul. Tapi ketika manusia sudah mengambil yang baik dan yang buruk, ada yang jujur, ada yang dusta, ada yang sudah tercampur bid'ah, ada yang masih murni, sudah tercampur seperti ini. Kata beliau apa? Lam na'khudh anhum illa ma na'rifuhu. Setelah itu kami tidak mengambil ilmu lagi dari yang disampaikan manusia kecuali dari yang kami sudah kenali saja. Di sini kisahnya, ingat, Busyair ibnu Ka'ab Al-Adawi ini bukan seorang ahlul bid'ah sama sekali. Kalau antum baca biografinya, dia adalah rawi yang terpercaya, teliti. Riwayat hadisnya tidak diragukan. Tapi masalahnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak mengenal dia. Tidak mengenalnya. Dan ini sudah cukup untuk menjadikan Ibnu Abbas khawatir. Akhirnya beliau tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Busyair ibnu Ka'ab Al-Adawi rahimahullah ta'ala. Maka dari sinilah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita mengambil kesimpulan. Berbeda antara kita bergaul dengan seseorang muslim, akhlaknya baik, orangnya santun. Kita boleh bergaul dengan dia, berteman, saling berdiskusi. Boleh. Selama kita lihat orangnya baik, mau menerima kebenaran, mau saling mengikuti dalil. Tapi ketika kita ingin mengambil guru, ini harus punya kriteria tambahan. Orang tersebut dikenal pemahaman agamanya benar, manhajnya lurus. Juga dia punya kapasitas ilmu yang cukup. Sehingga para ulama ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan syarat-syarat seseorang yang dianggap thiqah, terpercaya, sehingga bisa diambil riwayat hadis darinya. Ya, yang pertama, orang tersebut punya syuhrah, terkenal di kalangan para ulama sebagai orang yang akhlaknya lurus, agamanya baik,
pemahaman agamanya kuat, selalu mengikuti manhaj salaf. Itu yang pertama. Yang kedua ada at-tansis min a'immatil jarah wa ta'dil. Ada pengakuan, ada pernyataan rekomendasi dari para ulama yang ahli dalam menilai dan mengkritik, meluruskan atau menilai rawi-rawi yang pantas dijadikan sebagai rawi yang diterima riwayatnya, termasuk dalam masalah ini orang yang pantas kita menjadikannya sebagai sumber mengambil ilmu. Jadi harus ada pujian, harus ada rekomendasi. Tidak boleh kita mengambil kalau ada orang yang kita tidak kenal asal usulnya, latar belakangnya. Khudhul ma'ruf 'anil ma'ruf. Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj dari kalangan tabi'ut tabi'in mengatakan, ambillah ilmu dari orang yang sudah dikenal. Maka kriteria ini hendaknya kita perhatikan. Tadi sudah kita bahas contoh orang yang soleh saja, rajin ibadah saja, ternyata ada yang tidak pantas diambil riwayat darinya. Bagaimana orang yang tidak dikenal sama sekali? Kita tidak mengetahui latar belakangnya, dia belajar di mana. Kita tidak mengetahui dia apakah pemahamannya benar atau tidak. Ya, sebagaimana orang-orang yang kita misalnya melihat kajian-kajian yang disampaikannya tidak menukil dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang seperti ini meskipun dia menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, tetap tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia tidak pantas untuk menjadi sumber dalam rujukan dalam menuntut ilmu. Bagaimana kalau seandainya dengan sebab ini berarti guru kita sedikit? Jawabannya tidak mengapa. Alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, rekaman-rekaman para ulama bisa kita dengarkan untuk menambah ilmu kita. Seandainya guru yang bisa kita menimba ilmu dari mereka secara langsung sedikit. Ya. Kalau dulu para ulama menganjurkan kita untuk banyak berguru dan banyak melakukan perjalanan untuk menemui para ulama ahlu sunnah, ini karena mereka mensyaratkan yang kita temui dan kita datangi tersebut adalah orang yang benar-benar pemahamannya sunnah. Seperti pernyataan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, katabtu min alfin wa thamanina rajulan laisa minhum ahadun illa sahibul hadith kulluhum yaqulu al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru yang tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali semuanya ahlul hadis, ahlus sunnah. Semua mereka mengatakan akidah ahlus sunnah wal jamaah, iman itu adalah ucapan dan perbuatan yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi ini menunjukkan kepada kita, para ulama menjadikan ukuran seseorang yang bisa diambil ilmu darinya adalah tadi pemahaman agamanya benar, manhajnya lurus, kemudian dia punya kapasitas dalam menyampaikan ilmu agama. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini adalah di antara adab yang penting dalam menuntut ilmu. Ingat, kalau tadi kita sudah sebutkan di awal-awal, menuntut ilmu itu yang kita harapkan adalah manfaatnya ilmu nafi', ilmu yang semakin kita pelajari semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, semakin menambah khusyuk kita dalam ibadah, semakin menambah semangat kita dalam mengamalkan ketaatan. Maka ketahuilah setelah taufik dari Allah yang sangat mempengaruhi kualitas ilmu yang dipelajari oleh seorang penuntut ilmu adalah juga keadaan gurunya. Keadaan gurunya. Kalau gurunya baik, insya Allah akan bisa melahirkan murid-murid yang baik. Ya, contoh yang paling nyata di antaranya adalah keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka menjadi generasi yang terbaik karena gurunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah tegaskan di dalam surat Ali Imran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian wahai para sahabat bisa kufur
Kekufuran sangat jauh dari kalian semua. Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan guru yang baik akan melahirkan murid-murid yang baik. Ya, seperti Nabi Isa alaihi salatu wasalam, karena gurunya seorang nabi yang mulia, lahirlah murid-murid Al-Hawariyun sebagai generasi yang terbaik di kalangan pengikut Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Demikian pula Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan nabi-nabi yang lain alaihi salatu wasalam. Jadi ini besar sekali pengaruhnya. Makanya ya, kenapa kita selalu dianjurkan ketika belajar agama harus selalu merujuk kepada dalil. Kalau kita ingin merubah akhlak kita menjadi baik, selalu kita membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mendengarkan penjelasan yang bersumber dari dua petunjuk yang terbaik ini. Karena ini berhubungan dengan masalah keberadaan sumber pengaruh itu sangat menentukan kualitas dari apa yang kita inginkan pengaruh itu masuk ke dalam diri kita. Ingat, sekarang kita belajar agama, itu ada faktor-faktor yang harus kita penuhi agar kita dapatkan manfaat yang maksimal. Disebutkan di dalam surat Qaf ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang punya hati atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia hadir, menghadirkan dirinya, tidak lalai. Faktor yang pertama disebutkan di dalam ayat ini supaya pengaruh kebaikan mudah masuk ke dalam diri kita adalah sumber pengaruh yang baik. Jadi ketika seseorang menasihati orang lain, ternyata orang yang dinasihati tidak mau terima. Rata-rata kita menyalahkan dia. Memang dia tidak mau dinasihati. Memang orangnya susah mendengarkan nasihat. Memang orangnya keras kepala. Kita lupa bahwa ada kemungkinan lain. Anda yang menyampaikan nasihat bisa jadi tidak bisa memberikan pengaruh kebaikan kepada orang tersebut. Karena ada faktor guru juga. Dari sini orang Arab mengatakan pepatah yang sangat terkenal, bahkan dinukil termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ungkapan yang terkenal, faqidu syai' la yu'tihi, sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Kalau dia tidak punya ketakwaan, bagaimana akan bisa menjadikan muridnya bertakwa? Orangnya menyimpang manhajnya, bagaimana akan menjadikan muridnya lurus manhajnya? Dia tidak punya, tidak bisa memberikan apa-apa. Ada salah seorang tabi'in yang bernama Muhammad ibnu Wasi' rahimahullah ta'ala, ulama besar, termasuk yang dikeluarkan hadisnya dalam Sahih Muslim. Pernah beliau didatangi oleh salah seorang penceramah yang menanyakan tentang masalah penceramah ini merasa ketika dia menasihati orang-orang tidak terpengaruh, padahal dia sudah berusaha menyampaikan yang baik, nasihat yang luar biasa kata-katanya, tapi orang-orang tidak berubah. Ketika mendengarkan ini, Imam Muhammad ibnu Wasi' berkata kepadanya, "Ya fulan, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalika." Wahai fulan, aku memandang mereka-mereka yang kamu nasihati ini tidak terpengaruh dengan nasihatmu, tidak lain sebabnya adalah dari dirimu sendiri. Bukan mereka masalahnya, tapi dari gurunya masalahnya. Fa inna dzikra idza kharaja anil qalbi waqa'a 'alal qalbi. Karena sesungguhnya peringatan itu kalau keluarnya dari hati akan mudah masuk ke dalam hati. Ada keikhlasan dalam menyampaikan. Ada kebaikan, ketakwaan dari nasihat, dari orang yang menyampaikan nasihat tersebut. Ini akan memberikan pengaruh bagi murid yang mendengarkannya sehingga mudah mengambil kebaikan dan manfaat dari nasihat tersebut untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Oleh karena itu jangan kita menganggap bahwa guru ini tidak ada pengaruhnya dalam upaya untuk perbaikan diri kita.
dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sangat-sangat besar pengaruhnya. Inilah sebabnya mengapa para ulama salaf sangat memberikan perhatian besar dalam hal yang berhubungan dengan adab penting dalam menuntut ilmu ini, yaitu lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, para penuntut ilmu hafidhakumullah. Maka semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan kajian kita di sore hari ini bermanfaat sebagai gambaran tentang bagaimana ada penting dalam menuntut ilmu, yaitu lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu, ya. Makalah juga yang berhubungan dengan tulisan ana tentang masalah ini sudah dibagikan kepada antum, bisa antum baca kelengkapan penjelasannya. Mudah-mudahan semakin menjadikan kita semangat dalam menuntut ilmu, ya. Semangat dalam menuntut ilmu, kemudian semakin semangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu dari para ulama kita, dari para ustadz kita yang kita ketahui jelas-jelas bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang alhamdulillah di tempat antum ini juga ada beberapa ustadz yang kita kenal yang bisa antum jadikan sebagai rujukan dalam menuntut ilmu, sebagaimana juga di tempat-tempat yang lain. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi kita, memudahkan taufiknya untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan Islam yang benar, dimuliakan dengan iman, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.